Warga tuntut perbaiki jalan rusak. Seorang anak tega aniaya ibu kandung. Gulai itik menu favorit warga Penyambungan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, warga desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan jalan Setia Makmur yang rusak dan penuh lubang. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Inilah kondisi jalan makmur di desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang yang dipenuhi genangan air dan berlubang. Kondisi jalan yang rusak cukup menyulitkan warga yang menggunakan sepeda motor untuk melintas. Bahkan tak jarang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam genangan air. Jalan sepanjang 300 meter ini rusak parah diduga akibat buruknya sistem drainase. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan sehingga air terus menggenangi jalan. Warga mengaku kondisi jalan rusak sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan agar aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Bu, tadi sempat hampir jatuh, Bu, lewat jalan rusak ini, Bu. Kemarin ada anak-anak jatuh, Pak. Kasihan kali, Pak. Makanya tuh, bolak-balik lah, Pak. Bolak-balik orang pada jatuh. Makanya kadang bilang sama orang-orang sini kan, RT-nya mana? Bilang. Itulah, Pak. Mau tahu mungkin. Harapannya gimana, Bu? Kadang melulah, Pak, semuanya jalan ini diperbaiki. Iya. Perbaiki. Kayak gini, Pak, kasihan, Pak. Makanya kami pun bodoh sudah dengarnya. Kayak gini jadinya jalannya. Jalan Setia Makmur sendiri merupakan salah satu jalan penghubung antara kecamatan di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, Gubernur Sumatera Utara menggelar inspeksi mendadak di Rumah Sakit Haji Medan. Dalam sidak kali ini terungkap beberapa stok obat ditemukan habis. Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution gelar sidak ke Rumah Sakit Umum Haji. Sidak ini memastikan kondisi pelayanan dan ketersediaan alat dan obat di Rumah Sakit Haji. Antrian pasien lumayan panjang saat hari pertama kerja. Selain bertemu pasien, Bobi juga sempat mendengar keluhan warga. Dalam sidak ini, Gubernur temukan pasien yang tidak mendapatkan obat akibat rumah sakit kehabisan stok. Kekosongan obat ini disebabkan rumah sakit yang masih terutang kepada vendor, sehingga permintaan obat tidak bisa dilakukan. Bobi Nasution bilang dirinya menerima beberapa laporan pasien yang tak mendapatkan obat hingga beberapa minggu. Belum dibayar, kata Ibu Direkturnya. Belum dibayar? Belum ada dananya atau belum dibayarkan, Pak? Belum ada dananya, Bu? Belum ada dananya. Belum ada dananya, kata Ibu. BPJS-nya. Nanti kita lihat, Ada permainan dalam pengadaan obat ya? ya nanti makanya kita lihat. Kita hari ini ngecek dulu. Saya nggak mau banyak statement dulu karena kita cek dulu. Di lapangannya udah kelihatan. Tinggal sistemnya nanti baru kita pelajari. Sementara Direktur Utama Rumah Sakit Umum Haji Medan Sri Suryani Purnamawati bilang belum mengetahui secara rinci jenis dan jumlah obat yang kosong. Sri juga mengakui keterlambatan mereka mengantisipasi stok obat yang menipis. Satu alternatifnya adalah kita itu memesan ke apotik pendamping. Tetapi terkadang memang ini harus kami akui, kadang informasi itu bahwa pasien sudah menunggu lama itu tidak semuanya sampai kepada pejabat pengadaan. Rumah sakit disebutkan belum bisa langsung melunasi utang ke vendor akibat beberapa kendala, salah satunya pihak BPJS belum membayarkan klaim. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain itu, pulau seluas 1,3 hektar ini mampu menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah Kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di Kota Medan ini ada pulau burung yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari ya mereka datang ke situ, salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran, dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Seorang anak tega aniaya ibu kandung, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, seorang pria di Jalan Panglima Denai Medan dihajar warga setelah menganiaya ibunya. Pelaku tega menganiaya ibu kandungnya karena tidak diberi uang. Hanya karena tidak diberi uang, seorang pria di Jalan Panglima Denai Medan tega menganiaya ibu kandungnya. Aksi pelaku diketahui warga dan langsung menjadi bulan-bulanan warga setempat. Dalam rekaman video amatir, pelaku berinisial FD terlihat lemas setelah dipukuli warga sekitar rumahnya di Jalan Panglima Denai Medan. Pelaku nyaris membunuh ibu kandungnya pada Kamis malam lalu. Pria berumur 42 tahun ini diduga kesal karena tidak diberi uang oleh ibunya. Pelaku kemudian diamankan petugas Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area Ajun Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra membenarkan motif pelaku menganiaya ibunya karena kesal tidak diberi uang. Pelaku disebutkan selalu dalam pengaruh narkoba. Selain kerap menganiaya ibunya, pelaku juga ternyata tercatat sebagai residivis dalam kasus penusukan pamannya sendiri. Pelaku ini juga hasilnya positif, terduga menggunakan methamphetamine ataupun obat-obatan, sehingga yang bersangkutan juga setelah kita cross check juga dari keterangan juga dari ibunya juga menyampaikan yang bersangkutan masih dalam rangka bebas bersyarat. Kini pelaku terancam kembali di penjara karena ulahnya yang mengancam akan membunuh ibunya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sepasang kekasih di Kota Medan terekam kamera pengawas atau CCTV saat merampas sebuah telepon genggam di sebuah gerai pengisian pulsa. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam aksi sepasang kekasih merampas sebuah telepon genggam di Jalan Karya, Kelurahan Karangberombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Pelaku yang mengendarai sepeda motor mendatangi gerai pengisian pulsa dan berpura-pura ingin mengisi saldo dompet digitalnya. Usai menyerahkan sejumlah uang, pelaku dengan cepat merampas telepon genggam karyawan gerai pengisian pulsa. Polisi sendiri masih memburu kedua pelaku usai korban melaporkan kasus ini. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelaku pengedar sabu seberat 12 kg diringkus personil Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku menyimpan narkoba tersebut dalam bungkus teh Cina.
Penangkapan pengedar sabu ini dilakukan saat pelaku hendak bertransaksi di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Saat ditangkap, polisi menyita 12 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Pelaku diduga merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia. Hal ini berdasarkan kemasan sabu yang disita dari pelaku yang identik dengan penggunaan bungkus teh Cina untuk menyamarkan barang bukti. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Aruan menyebut, usai menangkap pelaku, petugas juga menggeledah rumah pelaku. Petugas mendapatkan 811 butir pil ekstasi yang akan diedarkan di kota Medan. Hasil menyita narkotika jenis sabu seberat 12 kg. Setelah kita melakukan penangkapan, selanjutnya kita lakukan penggeledahan di rumah pelaku, dan dari penggeledahan rumah tersebut, tim kita juga berhasil menemukan narkotika jenis ekstasi kurang lebih sebanyak 811 butir. Kini pelaku terancam dipenjara lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gulai itik menu favorit warga Penyambungan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa yang pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar biar enggak biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Penyambungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah Kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini gak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica, gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video, dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Saudara, Kota Medan dikenal dengan beragam kuliner khasnya. Salah satunya ikan bawal asam manis. Menu ini sudah menjadi favorit warga sejak dahulu. Meski terlihat sederhana, warung ikan bawal asam manis di Jalan Martapura, Kota Medan tidak pernah sepi dari pengunjung. Warung yang berdiri sejak tahun 70-an ini awalnya menyajikan aneka menu masakan. Namun seiring waktu, menu ikan bawal asam manis menjadi menu andalan karena paling digemari oleh masyarakat Kota Medan. Kini, warung ikan bawal asam manis dikelola oleh generasi ketiga, tetapi tetap mempertahankan resep ikan bawal asam manis secara turun-temurun. Pengelola warung ikan bawal asam manis mengaku menggunakan tomat sebagai bumbu utama, kemudian ditambahkan cabai, bawang, serta racikan bumbu yang menjadi resep rahasia dari keluarganya. Ini berdiri sejak tahun 1970, dari mulai dengan kakek itu turun ke orang tua saya dan setelah ke saya sudah generasi ketiga. Itu bahan bakunya sih kita bahan utamanya kita pakai tomat itu ya dicampur dengan cabai gitu, garam dan gula. Biasanya Bang yang makan di sini dari mana aja sini kita datang bisa ceritakan Bang? Kalau untuk pelanggan sini sih kebanyakan orang-orang kantoran ya, ada orang kantoran ya. Jadi dari keluarga, kalau untuk hari libur tuh keluarga gitu. Salah satu pelanggan warung ikan bawal asam manis mengaku, sensasi rasa segar dari kuah ikan bawal asam manis di warung ini tidak dapat ditemukan di lokasi lain. Udah sering makan sini Bu? Udah sering. Sejak kapan makan sini? Ya berapa ya, tahun berapa, dari musim mamaknya lah sini, mamaknya. Ini udah ganti anaknya kan. Jadi memang udah langganan udah ya? Lama, udah ya. Sejak bapak masih hidup dia sering kemari. Yang paling khas itu apa Bu dari masakan ini yang memang terasa beda sama yang lain? Ya gimana ya, kuahnya tuh. Memang nggak ada yang lain, kita buat pun di rumah nggak cocok. Nggak cocok? Lain. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya ya? Iya gitu, ya itulah dia kuahnya tuh. Kalau ikan kan di mana ada, cuman kuahnya tuh lah ciri khasnya.
Untuk satu porsi ikan bawal asam manis, pengelola mematok harga Rp50.000. Harga yang pantas untuk sensasi rasa yang lezat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.